Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bertemu dengan saya Bapak Tova. Saya akan menjelaskan materi tentang geografi kelas 11 yang berjudul Dinamika Kependudukan di Indonesia. Sebelum kita mulai masuk ke materi, saya sedikit cerita bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Nah, mungkin anak-anak ada yang sudah tahu di urutan keberapa Indonesia itu dari atas itu urutannya berapa menduduki peringkat tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, oke, saya jelaskan. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang padat penduduknya dan jumlah penduduknya banyak di urutan yang keempat. Nah, maka dalam hal ini kita bahas tentang dinamika kependudukan. Apa itu dinamika kependudukan? Dinamika kependudukan adalah fenomena bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu pada suatu wilayah tertentu. Nah, jadi dalam suatu wilayah itu tidak mungkin dan tidak akan tetap penduduknya, pasti mengalami perubahan. Nah, yang dinamakan dinamika ini. Kemudian apa yang menyebabkan penduduk itu mengalami dinamika atau perubahan? Yang pertama adalah faktor kelahiran. Jelas, ketika dalam suatu wilayah itu ada seorang ibu yang melahirkan anak, maka penduduknya akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah faktor kematian. Di mana ketika suatu wilayah ada seseorang yang meninggal, maka itu akan berkurang jiwa, atau dalam catatan itu akan berkurang, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi misal dalam suatu wilayah itu ada penduduk yang keluar atau pindah tempat, lah itu juga akan mempengaruhi kondisi penduduk tersebut. Kemudian saya lanjutkan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk kita bagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Nah, fenomena ini dapat kita hitung menggunakan rumus. Untuk rumus pertumbuhan penduduk alami, kita menggunakan rumus PT sama dengan PO ditambah hasil pengurangan dari L dikurangi M. Nah, kemudian untuk pertumbuhan penduduk total, kita hitung menggunakan rumus PT sama dengan PO ditambah L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Nah, ini sekilas teori tentang rumusnya dahulu. Kemudian kita bahas tentang kelahiran. Apa itu definisi kelahiran yang sebenarnya? Nah, kelahiran di sini kita katakan kemampuan real dari seorang wanita untuk melahirkan seseorang atau bayi dalam keadaan hidup. Nah, di sini juga kita dapat menghitung nilai angka kelahiran tersebut. Kita bedakan menjadi dua, yaitu angka kelahiran kasar dan angka kelahiran menurut usia. Nah, untuk angka kelahiran kasar kita menggunakan rumus CBR sama dengan B dibagi P dikalikan 1000. Nah, untuk angka kelahiran menurut usia kita menggunakan rumus ASFR X sama dengan BX dibagi PFX dikali K. K itu konstanta, yaitu dikalikan 1000. Nah, ini secara teori dulu, rumusnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah kematian atau mortalitas. Kematian atau mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Nah, kita bedakan menjadi dua. Yang pertama ada angka kematian kasar, yang kedua angka kematian menurut usia. Untuk angka kematian kasar kita menggunakan rumus CDR sama dengan D per P dikalikan 1000. Untuk rumus yang kedua atau angka kematian menurut usia yaitu ASDR sama dengan DX dibagi PX dikali 1000. Kemudian kita masuk materi kepadatan penduduk. Apa itu kepadatan penduduk?
Kepadatan penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk per satuan unit wilayah. Biasa kita menyebutkan dalam satuan kilometer persegi. Misal ada pertanyaan, berapa sih kepadatan kota Surakarta? Berapa sih kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan sebagainya? Itu bisa dihitung. Nah, untuk menghitung kepadatan ada 3 jenis atau 3 metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah kepadatan penduduk aritmatik. Nah, kepadatan penduduk aritmatik ini caranya adalah dengan jumlah penduduk jiwa dibagi luas wilayah. Nanti akan ketemu lah, itu adalah kepadatan penduduk aritmatik. Kemudian yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Cara menghitungnya adalah jumlah penduduk dalam satuan jiwa dibagi luas lahan pertanian dalam luas kilometer persegi. Kemudian yang ketiga adalah kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris rumusnya adalah jumlah penduduk petani atau jiwa dalam satuan jiwa dibagi luas lahan pertanian dalam satuan kilometer persegi. Selanjutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu adalah gambaran penggolongan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini yang perlu saya sampaikan adalah rasio beban ketergantungan. Rasio beban ketergantungan dapat kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah penduduk umur 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk umur 65 tahun ke atas dibagi penduduk umur 15 sampai 64 tahun. Atau secara ringkasnya, rasio ketergantungan itu kita hitung jumlah usia belum produktif ditambah jumlah usia tidak produktif dibagi jumlah usia produktif. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk materi piramida penduduk. Nah, sambil dilihat ini ada piramida. Piramida penduduk di sini kita bagi menjadi 3. Kita kelompokkan menjadi piramida penduduk muda, piramida penduduk dewasa, dan piramida penduduk tua. Dapat kita simpulkan secara umum, pada piramida penduduk muda itu semakin ke atas atau semakin besar usianya semakin sedikit. Kemudian semakin ke bawah itu semakin banyak. Berarti kita katakan usia yang muda-muda itu lebih banyak daripada usia yang tua. Kemudian yang piramida penduduk dewasa. Untuk piramida penduduk dewasa itu kalau kita lihat itu kayak hampir seimbang kanan kiri. Jadi untuk menyimpulkan bisa kita lihat usia sekitar 50 sampai 60 itu jumlahnya banyak untuk penduduk usia dewasa. Kemudian piramida penduduk tua. Untuk piramida penduduk tua itu bentuknya semakin ke bawah itu semakin kecil. Tapi semakin tua juga semakin kecil. Jadi di sini ada penengah atau keseimbangan yang dapat kita simpulkan bahwa yang usianya paling banyak itu berada di antara 60-an itu. Nah, itu adalah piramida penduduk tua. Kemudian saya lanjutkan proyeksi penduduk. Sekilas tentang proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah berdasarkan pada asumsi dari komponen-komponen kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi untuk proyeksi ini sebenarnya adalah untuk memperkirakan penduduk di masa yang akan datang. Kemudian saya lanjutkan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu artinya adalah pergerakan atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, baik dalam waktu sementara maupun seterusnya. Kita bedakan mobilitas ini menjadi 2. Yang pertama adalah mobilitas vertikal, yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perubahan status yang dialami oleh seseorang. Sebagai contoh, misal ada seseorang yang bekerja di sektor pertanian, kemudian 1-2 tahun berubah bekerja di sektor non pertanian. Nah, maka itu kita katakan mobilitas vertikal. Kemudian kalau mobilitas horizontal berkaitan dengan pergerakan penduduk yang melintasi suatu wilayah atau daerah. Bisa kita katakan penduduk itu berpindah tempat. Seperti itu.
Kemudian tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang bisa bekerja, mau dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Tenaga kerja kita bagi menjadi 3 berdasarkan kualitasnya. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Kalau tenaga kerja terdidik itu adalah seseorang yang apabila ingin bekerja harus melalui pendidikan dahulu. Sebagai contoh adalah guru, dokter, perawat, dan sebagainya. Kemudian kalau tenaga kerja terlatih itu adalah apabila seseorang ingin bekerja harus melalui pelatihan atau kursus. Sebagai contoh misal sopir, misal tenaga keamanan, dan sebagainya. Kemudian kalau tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tanpa melalui pendidikan atau pelatihan itu bisa dilakukan. Sebagai contoh misal kerja serabutan atau mungkin tenaga kebersihan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kualitas penduduk. Nah, untuk kualitas penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi seseorang, maka kualitas SDM juga akan makin tinggi. Jadi untuk pola pikir, untuk mindsetnya juga akan semakin baik. Cara berpikirnya baik, kemudian nanti juga akan mempengaruhi kemampuannya. Maka yang pertama adalah tingkat pendidikan. Kemudian adalah tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini adalah berkaitan dengan aktivitasnya. Berarti misal kita katakan orang yang sehat pasti akan mudah untuk melakukan aktivitas sehingga kualitas kesehatannya baik, itu akan mudah untuk bergerak, untuk bekerja dan sebagainya. Berbeda dengan orang-orang yang sakit misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendapatan penduduk. Tingkat pendapatan penduduk berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi kekayaan, maka semakin sejahtera seseorang. Nah, maka ini berkaitan dengan kualitas penduduk. Selanjutnya adalah tentang bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah jumlah atau kondisi di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, usia produktif itu usia yang umur berapa? Yaitu umur sekitar 15 sampai 64 tahun. Berarti di luar usia 15 dan 64 itu adalah usia non produktif. Berarti 14 tahun ke bawah itu belum produktif, di atas 65 itu sudah tidak produktif. Nah, ini adalah bonus demografi. Kemudian faktor-faktor penentu keberhasilan demografi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan. Jelas, usia produktif ini yang saya katakan tadi di atas 15 itu juga perlu pendidikan. Pendidikan untuk apa? Untuk menyiapkan masa depan, sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan demografi. Yang kedua adalah peningkatan kualitas kesehatan. Nah, kesehatan ini harus selalu dijaga untuk kesiapan bekerja, beraktivitas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi penurunan angka fertilitas. Untuk yang ketiga ini berkaitan dengan program pemerintah. Sebagai contoh adalah program KB. Nah, untuk KB ini kan nanti akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan lapangan kerja. Untuk lapangan kerja ini apabila terjadi kesenjangan akan mengakibatkan pengangguran, di mana jumlah tenaga kerja yang banyak tetapi lapangan kerja sedikit, maka akan terjadi masalah, yaitu masalah pengangguran tadi. Seperti itu. Kemudian masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama itu masalah demografi. Masalah yang berkaitan dengan kependudukan itu sangat kompleks dan sangat sering kita jumpai. Mulai dari permasalahan penduduk yang berkaitan dengan pencari kerja. Ketika ada seseorang yang belum bekerja, maka itu adalah salah satu masalah, belum dapat kerja padahal usia produktif. Nah, itu bisa menimbulkan pengangguran. Kemudian yang kedua adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi nanti juga akan mempengaruhi dan berdampak pada lingkungan. Sebagai contoh yang kasus yang kayak tadi,
berkaitan dengan pengangguran, maka juga akan mengakibatkan kriminalitas, mengakibatkan kesenjangan sosial. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah persebaran penduduk tidak merata. Dalam hal ini dapat kita contohkan yaitu di Pulau Jawa dengan pulau yang ada di luar Jawa. Kita katakan kalau di Jawa ini sangat padat dan di luar Jawa itu masih sedikit atau jarang penduduknya. Nah, itu salah satu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan sumber data kependudukan. Nah, untuk data-data kependudukan di Indonesia itu sebenarnya bisa kita akses. Sebagai contohnya adalah kita dapat akses BPS. Itu memiliki data statistik terkait dengan kependudukan. Nah, usahanya untuk mencari data penduduk itu ada 3. Yang pertama adalah sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu apa? Kegiatan mengumpulkan data penduduk yang berupa data demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Nah, sensus ini biasanya dilakukan 10 tahun sekali oleh pemerintah. Ada petugas tersendiri yang akan mencatat penduduk-penduduk di seluruh pelosok Indonesia sampai dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah survei penduduk. Survei penduduk ini metode untuk menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara tetapi hanya mengambil sampel saja. Jadi survei penduduk ini hanya mengambil contoh, mengambil secara umum. Misal wilayah A kita ambil beberapa, wilayah B kita ambil beberapa. Itu kita jadikan sampel seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk adalah kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami penduduk. Nah, registrasi atau istilahnya pencatatan penduduk yang kita dapat melihat data-datanya hasil dari pendaftaran atau registrasi itu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat belajar untuk anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.